Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu kepribadian berdasarkan konsep teori menurut Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Adifa Zahra sebagai pemateri 1, Anissa Septi Artanti sebagai pemateri 2, Della Febrianti pemateri 3, Akrobi Imana selaku pemateri 4, Tiara Pabella pemateri 5, selanjutnya saya sendiri Debbie Melisa Putri sebagai pemateri 6, dan yang terakhir Miftahul Rizky sebagai pemateri 7. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Maya Yasmin, Aspesi Empesi Psikolog, selaku dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan untuk presentasi pada hari ini. Saya Adifa Zahra sebagai pemateri pertama akan membacakan tentang struktur kepribadian menurut Pavlov. Namun, sebelum memasuki itu, marilah kita mengenal terlebih dahulu siapa itu Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan. Sebenarnya, keluarganya mengharapkan ia menjadi pendeta seperti ayahnya, sehingga ia bersekolah di sekolah gereja di Ryazan. Namun, Pavlov meninggalkan karir agamanya karena ia lebih tertarik dengan ilmu pengetahuan dan melakukan sebagian besar penelitian fisiologi tentang proses pencernaan anjing. Ketika dia mengetahui bahwa anjing dapat dilatih untuk mengeluarkan air liurnya dalam merespon bunyi bel. Struktur kepribadian menurut Pavlov dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada tingkah laku responden atau respondent behavior, yaitu respon yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan, seperti mengeluarkan air liur ketika melihat makanan. Yang kedua, ada tingkah laku operan atau operant behavior, yaitu respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus secara spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Organisme dihadapkan kepada pilihan-pilihan respon mana yang akan dipakai untuk menanggapi suatu stimulus. Jadi, struktur kepribadian dari Pavlov ini tergantung kepada respon atau stimulus yang diberikan oleh seseorang. Semakin besar stimulus atau penguatan yang diberikan, maka respon yang diterima juga akan semakin kuat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dinamika dan perkembangan kepribadian menurut Pavlov. Pavlov meyakini bahwa kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dengan lingkungannya. Cara yang efektif untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan penguatan. Artinya, dengan diberi penguatan yang positif, tingkah laku seseorang akan berubah dan terkontrol dengan baik. Strategi kegiatan yang membuat tingkah laku tertentu berpeluang untuk terjadi pada masa yang akan datang. Seseorang dapat dilatih melakukan semua jenis tingkah laku jika semua konsekuensi atau penguatan yang tersedia di lingkungan dapat diubah dan diatur sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Strategi itu pada dasarnya ada dua dan akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Strategi itu pada dasarnya ada dua. Yang pertama ada conditioning classic, disebut juga dengan conditioning respon, karena tingkah laku dipelajari dengan memanfaatkan hubungan stimulus respon yang bersifat refleks. Yang kedua ada conditioning operan, artinya tidak bergantung pada tingkah laku otomatis atau refleks sehingga lebih fleksibel dibandingkan dengan conditioning classic. Biografi Skinner. Skinner dilahirkan di Pennsylvania 20 Maret 1904 dan lahir dari keluarga yang menerapkan aturan-aturan yang ketat dan bekerja keras. Skinner mengambil studi psikologi di Harvard University dan mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian dia menjadi akademisi di University Minnesota, Indiana University, dan terakhir di Harvard University. Skinner ini banyak melakukan penelitian eksperimen terhadap binatang-binatang, seperti contohnya pada merpati dan pada tikus. Struktur kepribadian menurut B.F. Skinner. Yang pertama itu tingkah laku responden atau respon behavior. Respon ini dihasilkan organisme ketika dihadapkan pada stimulus yang secara spesifik itu nyata. Contohnya respon refleks. Misalnya ketika kita dihadapkan
terhadap suatu pukulan, maka kita akan menghindar, dan ketika dihadapkan dengan makanan akan mengeluarkan air liur. Yang kedua yaitu operant behavior, yakni respon yang dimunculkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu. Terjadi pengikatan stimulus baru dengan respon baru, di mana organisme dihadapkan pada pilihan mana yang akan dipakainya untuk menghadapi stimulus tersebut. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan kepribadian B.F. Skinner. Teori Skinner adalah tentang perubahan tingkah laku, belajar, dan modifikasi tingkah laku. Skinner yakin bahwa pemahaman tentang kepribadian akan tumbuh dan perkembangan tingkah laku manusia dalam interaksinya yang terus-menerus dengan lingkungannya. Skinner tidak melihat alasan untuk membagi proses perkembangan ke dalam beberapa tahap. Ia juga tidak memberikan importansi khusus pada pengalaman pada masa kanak-kanak. Skinner memandang bahwa pengaruh eksternal lebih dominan dalam membentuk tingkah laku manusia. Bagi Skinner, gambaran ciri kepribadian itu dapat diterjemahkan dalam sekelompok respons spesifik yang cenderung diasosiasikan dengan situasi tertentu. Ketika orang berinteraksi dengan orang lain, orang tersebut di-reinforcement untuk melakukan tingkah laku dominan. Ada 4. Yang pertama, extinction, yaitu penghapusan. Ini terjadi ketika kita mencabut penguat dari suatu pengkondisian operan. Penghapusan adalah berkurangnya kecenderungan untuk merespon yang terjadi apabila perkuatan yang mengikuti respon tersebut tidak ada lagi. Yang kedua, punishing stimulus adalah stimulus aversif yang bila terjadi sesudah berlangsungnya sebuah respon operan akan mengurangi kemungkinan terjadinya respon tersebut di masa mendatang. Ada 2, yaitu positif dan negatif punishment. Yang ketiga, schedule of reinforcement. Aturan atau jadwal untuk menentukan kapan dan bagaimana reinforcement diberikan setelah perilaku muncul. Terakhir yaitu generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi stimulus adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Sedangkan diskriminasi stimulus adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus itu tidak diberi respon walaupun mirip dengan stimulus yang diberi penguat. Selanjutnya saya akan membahas dinamika kepribadian Skinner. Yang pertama yaitu pengondisian. Pengondisian ada 2. Yang pertama pengondisian klasik atau classical conditioning. Yang kedua pengondisian operan atau operan conditioning. Yang pertama yaitu pengondisian klasik. Dalam pengondisian klasik atau classical conditioning, stimulus netral yang dikondisikan dipasangkan dengan stimulus yang tidak dikondisikan, persisnya stimulus sebelum pengondisian beberapa kali hingga dia sanggup mengeluarkan seperti respon yang tidak dikondisikan sebelumnya. Sebuah pengondisian klasik terhadap manusia pertama kali disampaikan oleh John Watson terhadap anak laki-laki yang bernama Albert. Dari gambar yang pertama, bayi diperlihatkan seekor tikus putih dan ia tidak ketakutan dan malah ingin menyentuhnya. Yang kedua, ketika didengarkan suara berisik yang sangat keras sehingga bayi menangis. Lalu yang ketiga, ketika diberikan tikus putih bersamaan dengan suara keras, akhirnya bayi tetap menangis. Selanjutnya bayi hanya diberikan tikus putih dan bayi tersebut pun menangis. Hal itu terjadi karena ketika ia melihat tikus putih, ia mengingat dan merasa ketakutan dengan bunyi suara keras tersebut. Selanjutnya yaitu pengondisian operan atau operan conditioning. Kunci bagi pengondisian operan adalah penguatan segera terhadap respons. Organisme pertama-tama melakukan sesuatu dulu, baru kemudian diperkuat lingkungan. Penguatan pada gilirannya meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku yang sama akan muncul kembali. Selanjutnya pembentukan. Pembentukan atau shaping adalah prosedur yang di dalamnya peneliti atau lingkungan menilai perilaku secara umum, kemudian menilainya lebih dekat lagi, baru akhirnya dapat menggarap perilaku yang diinginkan. Contoh pembentukan yaitu ketika melatih anak laki-laki mengenakan pakaiannya sendiri.
Perilaku final yang diinginkan orang tua adalah anak sanggup mengenakan seluruh pakaiannya dengan lengkap. Untuk melatih anak kecil, orang tua harus membagi-bagi perilaku kompleks berpakaian menjadi beberapa langkah sederhana. Misalnya dimulai dari memasukkan lengan kanan, setelah itu lengan kiri, di mana di setiap ia berhasil melakukan tahapannya, orang tua memberikan reward atau pujian. Selanjutnya ada penguatan. Penguatan ada dua, yaitu penguatan positif dan yang kedua penguatan negatif. Penguatan positif itu contohnya seorang murid mengajukan pertanyaan yang bagus, kemudian mendapat pujian dari gurunya. Maka kedepannya murid tersebut akan lebih banyak mengajukan pertanyaan. Jadi penguatan positif adalah stimulus apapun yang ketika ditambahkan pada situasi tertentu dapat meningkatkan probabilitas kemunculan perilaku yang diinginkan. Selanjutnya yaitu penguatan negatif. Penguatan negatif itu contohnya seorang murid mengumpulkan PR tepat waktu sehingga guru berhenti memarahinya atau menegurnya. Untuk kedepannya murid tersebut makin sering mengumpulkan PR tepat waktu. Jadi penguatan negatif adalah penghilangan stimulus yang berkebalikan dari suatu situasi dapat meningkatkan probabilitas perilaku sebelumnya akan muncul. Selanjutnya ada penghukuman. Penghukuman sendiri tidak sama dengan penguatan negatif, di mana penguatan negatif menghilangkan, mereduksi, atau menghindarkan seseorang dari stimulus yang berkebalikan, sedangkan penghukuman malah menyajikan stimuli yang berkebalikan itu. Contohnya, ketika seorang guru mengajar dan seorang murid tidak mau mendengarkannya, maka guru tersebut akan meminta murid itu untuk berdiri di depan selama pelajaran berlangsung. Selanjutnya ada penguat-penguat yang dikondisikan dan yang digeneralisasikan. Penguat yang dikondisikan atau sering disebut pengondisian sekunder adalah stimuli lingkungan yang pada hakikatnya tidak langsung memberikan kepuasan, namun dijadikan demikian karena diasosiasikan dengan penguat-penguat primer. Contohnya uang. Uang walaupun tidak menghilangkan kondisi lapar misalnya, tapi uang tersebut menjadi penguat karena berkaitan dengan penguat primer seperti makanan dan air ataupun lain-lain. Selain itu, uang juga menjadi penguat yang digeneralisasikan karena berkaitan dengan lebih dari satu penguat primer. Selanjutnya jadwal-jadwal penguatan. Jadwal penguatan itu ada dua, yaitu jadwal penguatan berkesinambungan atau continuous schedule. Yang kedua ada jadwal penguatan sebentar-sebentar atau intermittent schedule. Jadwal penguatan berkesinambungan itu organisme diperkuat untuk setiap responnya, sedangkan jadwal penguatan sebentar-sebentar didasarkan kepada perilaku organisme atau waktu-waktu senggangnya. Ada 4 program paling utama dalam jadwal penguatan sebentar atau intermittent schedule, yaitu yang pertama ada perbandingan tetap atau fixed ratio, di mana pada fixed ratio ini mengatur pemberian penguatan sesudah respon yang dikehendaki muncul yang sekian kalinya. Yang kedua ada perbandingan bervariasi atau variable rasio. Yang ketiga ada interval tetap atau interval fixed schedule, di mana pemberian penguatan yang berjalan selang teratur tiap beberapa waktu tertentu. Yang keempat ada interval bervariasi atau variable interval schedule, adalah memberi penguatan dalam waktu yang tidak tentu. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang guru yang memberikan kuis tetapi dalam selang waktu yang tidak tentu, bisa saja Senin, Kamis, atau Rabu, di mana itu mendorong murid-muridnya untuk belajar setiap harinya karena mereka tidak tahu kapan akan diberikan kuis. Pemadaman operan atau operan extension terjadi ketika peneliti secara sistematis melakukan penguatan terhadap respon yang sudah dipelajari sebelumnya hingga probabilitas respon yang baru merosot hingga ke titik nol. Contohnya, seorang anak yang berhenti mengerjakan PR-nya dan berhenti belajar. Mengapa demikian? Karena ia tahu bahwa orang tuanya tidak pernah memujinya, tidak pernah mendorongnya untuk maju, dan gurunya juga tidak pernah mendorongnya untuk belajar.
Oleh sebab itu, dari waktu ke waktu ia akan malas dan perilaku belajar itu akan punah. Organisme manusia. Menurut Skinner, pemahaman terhadap perilaku hewan-hewan di laboratorium bisa digeneralisasikan kepada perilaku manusia. Yang kesembilan, yaitu kondisi-kondisi batin. Ada 4. Yang pertama, kesadaran diri, dorongan-dorongan, emosi, serta tujuan dan nilai. Ke-10, perilaku kompleks. Perilaku manusia dapat terus bergerak secara dan menjadi kompleks. Namun, Skinner percaya bahwa perilaku abstrak dan kompleks dibentuk oleh seleksi alam, evolusi budaya, dan sejarah penguatan individu. Yang ke-11 yaitu kontrol terhadap perilaku manusia. Ini ada 2, yang pertama kontrol sosial, yang kedua kontrol diri. Baiklah, saya Miftah Rizky akan membacakan beberapa poin terkait kepribadian sehat dan patologi dari teori kepribadian Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Yang pertama adalah kepribadian sehat. Mampu menilai diri sendiri secara realistis. 2. Dapat mengontrol emosi. 3. Memiliki sifat kemandirian. 4. Penerimaan sosial, mau berhubungan dengan orang lain dan memiliki sikap bersahabat. 5. Memiliki filsafat hidup yang berasal dari keyakinannya. 6. Berbahagia, suasana kehidupan diwarnai dengan kebahagiaan yang didukung faktor prestasi dan kasih sayang. Yang kedua adalah patologi. 1. Mudah marah dan tersinggung. 2. Khawatir dan cemas. 3. Merasa tertekan, stres atau depresi. 4. Bersikap kejam. 5. Ketidakmampuan untuk menghindar dari perilaku yang menyimpang meskipun sudah dihukum. 6. Kebiasaan berbohong. 7. Hiperaktif. 8. Senang mengkritik atau mencemooh orang lain. 9. Sulit tidur. 10. Kurang memiliki rasa bertanggung jawab. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.